Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasuki pertemuan ke-9 untuk mata kuliah data manajemen atau manajemen data ya. Materi hari ini adalah arsitektur data. Arsitektur ini mengacu pada pengaturan yang terorganisir elemen atau komponen untuk mengoptimalkan fungsi kinerja, kelayakan, biaya, dan estetika dari keseluruhan struktur atau sistem. Jadi istilah arsitektur ini diadopsi untuk menggambarkan beberapa aspek desain dari sistem informasi. Sistem dan rekayasa perangkat lunak mendeskripsikan tentang arsitektur. Arsitektur didefinisikan sebagai organisasi fundamental dari suatu sistem yang diwujudkan dalam komponen-komponen, keterhubungan antara satu sama lain dan lingkungan, dan prinsip-prinsip yang mengatur desain dan evolusinya. Tergantung pada konteksnya, kata arsitektur ini dapat merujuk pada deskripsi keadaan sistem saat ini, komponen dari seperangkat sistem, disiplin merancang sistem, desain yang disengaja dari suatu sistem atau satu set sistem, keadaan masa depan atau arsitektur yang diusulkan. Artefak yang menggambarkan sistem atau tim yang melakukan pekerjaan membuat desain atau kita sebutnya adalah arsitek atau tim arsitektur. Nah, disiplin enterprise arsitektur ini meliputi arsitektur domain termasuk bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Praktek arsitektur perusahaan yang dikelola dengan baik akan membantu organisasi memahami keadaan sistem saat ini sehingga akan mendorong perubahan yang diinginkan menuju ke keadaan masa depan yang lebih baik gitu ya, memungkinkan kepatuhan terhadap peraturan atau regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait atau pemerintah pusat dan meningkatkan efektivitas. Jadi manajemen data yang efektif dan sistem di mana data disimpan digunakan adalah tujuan bersama dari disiplin arsitektur. Arsitektur data adalah dasar manajemen data. Oke, kita lanjutkan. Jadi arsitektur data adalah dasar dari manajemen data. Jadi sebagian besar organisasi ini memiliki lebih banyak data daripada yang dapat dipahami oleh individu. Ya, hanya sedikit data yang dipahami oleh organisasi ya, maka perlu kita mewakili data organisasi pada tingkat abstraksi sehingga data itu dapat mudah dipahami dan dapat dilakukan manajemen data untuk membuat keputusan. Jadi ketika kita memiliki banyak sekali data, maka kita perlu membuat abstraksi data untuk agar data tersebut dapat mudah dipahami dan memudahkan manajemen dalam membuat keputusan seperti itu ya. Nah, kemudian artefak arsitektur data ini mencakup spesifikasi yang digunakan untuk menggambarkan keadaan yang ada, menentukan persyaratan data, memandu integrasi data, dan mengontrol aset data seperti yang dikemukakan dalam strategi data. Arsitektur data organisasi ini dijelaskan oleh kumpulan dokumen desain induk yang terintegrasi pada tingkat abstraksi yang berbeda, termasuk standar yang mengatur bagaimana data dikumpulkan, disimpan, diatur, digunakan, dan dihapus. Dokumen desain arsitektur data yang paling rinci adalah model data perusahaan secara formal yang berisi nama data, data komprehensif, dan definisi dari metadata, entitas, dan hubungan konseptual dan logis, serta aturan bisnis. Arsitektur data paling berharga ketika sepenuhnya ini mendukung kebutuhan seluruh perusahaan. Jadi arsitektur data perusahaan ini memungkinkan standarisasi dan integrasi data yang konsisten di seluruh perusahaan. Artefak yang dibuat oleh arsitek ini merupakan metadata yang berharga.
Idealnya, artefak arsitektur harus disimpan dan dikelola dalam repositori artefak arsitektur perusahaan. Nah, kondisi saat ini kan kita sedang berada di gelombang ketiga digitalisasi end user ya. Bank dan transaksi keuangan, terus kemudian berbagai interaksi layanan digital ini berada di gelombang kedua. Internet ini mendorong terjadinya gelombang ketiga. Jadi industri tradisional seperti otomotif, peralatan, misalkan perawatan kesehatan, perkakas, ini menjadi digital gitu ya di seluruh industri. Jadi kayak misalkan ada apa namanya perusahaan gitu ya memiliki layanan 24/7 on call, tidak hanya untuk urusan penjualan, tapi juga misalkan untuk pengumpulan data, pengiriman data operasional, maupun memungkinkan layanan untuk uptime. Organisasi yang memiliki wawasan ke depan harus menyertakan profesional manajemen data, misalkan arsitektur data perusahaan atau data steward strategis. Ketika merancang penawaran pasar baru, mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan yang menangkap data, itu tergantung pada akses data atau keduanya. Tujuan dari arsitektur data adalah menjadi jembatan antara strategi bisnis dan eksekusi teknologi. Sebagai bagian dari arsitektur perusahaan, arsitektur data ini akan mempersiapkan organisasi secara strategis untuk mengembangkan produk, layanan, dan mengambil data dengan cepat. Keuntungan dari peluang bisnis yang melekat pada teknologi baru, menerjemahkan kebutuhan bisnis ke dalam data dan persyaratan sistem sehingga membutuhkan proses untuk memiliki data secara konsisten, mengelola pengiriman data dan informasi yang kompleks di seluruh perusahaan, memfasilitasi keselarasan antara bisnis dan teknologi informasi, dan bertindak sebagai agen perubahan, agen transformasi, dan agile. Nah, penggerak bisnis ini harus mempengaruhi ukuran nilai arsitektur data. Jadi arsitek merancang dengan cara membawa nilai organisasi. Nilai ini datang melalui jejak teknis yang optimal, efisiensi operasional dan proyek, serta peningkatan kemampuan organisasi untuk menggunakan data. Untuk mencapainya diperlukan desain, perencanaan, dan kemampuan yang baik untuk memastikan bahwa desain dan rencana tersebut dijalankan secara efektif. Nah, pengetahuan ini memungkinkan organisasi untuk mengelola datanya sebagai aset dan meningkatkan nilai yang didapat dari data dengan mengidentifikasi peluang penggunaan data, pengurangan biaya, dan mitigasi risiko. Hasil arsitektur data primer meliputi persyaratan penyimpanan dan pemrosesan data, desain struktur dan rencana yang memenuhi persyaratan data perusahaan saat ini dan jangka panjang. Ini adalah diagram konteks dari arsitektur data. Mulai dari perencanaan, kontrol, pengembangan, sampai dengan operasi. Untuk mencapai tujuan perancangan arsitektur data ini, jadi arsitek data mendefinisikan dan memelihara spesifikasi dengan menentukan status data saat ini di dalam organisasi, menyediakan standar bisnis untuk data dan komponen, menyelaraskan arsitektur data dengan strategi perusahaan dan arsitektur data, mengungkapkan persyaratan data strategis, membuat garis besar desain yang terintegrasi tingkat tinggi untuk memenuhi requirement, kemudian mengintegrasikan roadmap peta jalan arsitektur perusahaan secara keseluruhan.
Praktek arsitektur data secara keseluruhan meliputi menggunakan artefak arsitektur data atau blueprint induk untuk menentukan persyaratan data, integrasi, kontrol aset data, dan menyelaraskan investasi data dengan strategi bisnis. Berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dengan meningkatkan bisnis dan pengembangan sistem IT menggunakan arsitektur data untuk membangun perusahaan. Ini adalah domain arsitektur dari perusahaan. Jadi ini adalah domain yang menerapkan arsitektur perusahaan ya, mulai dari tujuan, mulai dari enterprise business arsitektur sampai dengan enterprise teknologi arsitektur, terus kemudian elemen-elemen yang terlibat. Kita bicara di enterprise data arsitektur ya. Jadi tujuannya adalah untuk mendeskripsikan bagaimana data di organisasi dan di manage. Terus elemennya ada data model, data definition, data mapping, data flow, struktur data, API. Terus kemudian dependensinya adalah manage data, create and require by business arsitektur. Kemudian role-nya adalah data arsitek dan modular serta data steward. Jadi ini perannya di yang mengurusi mengenai enterprise data arsitektur adalah data steward, data arsitek, dan modular. Ini adalah kerangka Zachman. Jadi kerangka Zachman ini adalah untuk arsitektur perusahaan ya. Jadi kerangka kerja arsitektur yang paling terkenal adalah kerangka Zachman, dikembangkan oleh John Zachman. Dia awal mulanya adalah Zachman ini menyadari bahwa dalam menciptakan gedung, pesawat terbang, perusahaan dan lain sebagainya gitu ya, rantai nilai proyek atau sistem, ada banyak audiens gitu, ada banyak stakeholder yang terlibat gitu ya. Masing-masing ini memiliki perspektif yang berbeda-beda mengenai arsitektur yang akan dibangun. Nah, kerangka Zachman ini adalah sebuah ontologi dengan menggunakan matriks 6x6 terdiri dari set lengkap model yang diperlukan untuk menggambarkan suatu perusahaan dan keterhubungannya di antara mereka. Jadi kerangka Zachman ini dua dimensi dalam kerangka metrik adalah interogratif komunikasi, yaitu apa, bagaimana, di mana, siapa, kapan, dan mengapa sebagai kolom, dan transformasi, reivokasi atau mengidentifikasi, definisi, representasi, spesifikasi, konfigurasi, dan instansiasi sebagai baris. Jadi kolom itu tadi apa, bagaimana, dan lain sebagainya. Kalau misalkan baris itu adalah transformasi, reifikasi, mengidentifikasi, definisi, sampai dengan instansiasi. Nah, klasifikasi kerangka diwakili oleh sel. Sel ini adalah persimpangan antara integratif dan transformasi. Nah, setiap sel dalam kerangka Zachman mewakili jenis artefak desain yang unik. Nah, integratif komunikasi adalah pertanyaan mendasar mengenai apa yang ditanyakan mengenai entitas. Diterjemahkan ke arsitektur perusahaan, nah, misalkan seperti ini. Apa di bagian kolom inventaris, entitas yang digunakan untuk membangun arsitektur. Bagaimana ada di kolom-kolom proses, aktivitas yang dilakukan, kemudian where, lokasi bisnisnya, lokasi teknologinya, siapa yang bertanggung jawab, itu ada di kolom tanggung jawab, who, terus kemudian peran dan organisasinya, terus kemudian kapan, itu ada di kolom waktu, intervalnya, acara, siklus, dan jadwal. Terus ada di bagian mengapa, itu adalah kolom motivasi ya, tujuan, strategi, dan cara. Nah, yang kedua tadi transformasi, reifikasi, ini mewakili langkah-langkah yang diperlukan untuk menerjemahkan ide abstrak menjadi konkret atau instantiation. Diwakili dalam baris perencana, pemilik, perancang, pembangun, pelaksana, dan pengguna. Nah, masing-masing memiliki perspektif yang berbeda-beda tentang keseluruhan proses dan masalah yang berbeda untuk dipecahkan.
Perspektif ini digambarkan sebagai baris, misalkan setiap perspektif memiliki hubungan yang berbeda dengan persediaan atau data. Jadi perspektif eksekutif misalkan, itu ada di konteks bisnis. Daftar elemen bisnis yang mendefinisikan ruang lingkup dalam proses identifikasi. Terus perspektif manajemen bisnis, konsep bisnis. Ini mengklarifikasi hubungan tanggung jawab tugas antara konsep bisnis yang didefinisikan oleh pemimpin eksekutif sebagai pemilik dalam model definisi. Kemudian perspektif arsitek, metode logika bisnis, model logika sistem yang merinci persyaratan sistem dan desain tanpa kendala diwakili oleh arsitek sebagai desainer dalam model representasi. Terus kemudian ada perspektif insinyur atau fisika bisnis. Dia adalah model fisik yang mengoptimalkan desain untuk implementasi untuk penggunaan khusus di bawah batasan teknologi, orang, biaya, dan kerangka kerja yang ditentukan oleh arsitek sebagai pembangun dalam model spesifikasi. Yang selanjutnya adalah perspektif teknisi atau rakitan komponen. Ini adalah pandangan di luar konteks khusus teknologi dari bagaimana komponen tersebut dirakit, bagaimana komponen dioperasikan, dikonfigurasi oleh teknisi sebagai pelaksana dalam model konfigurasi. Kemudian ada perspektif pengguna, ini adalah kelas operasi, instan fungsi aktual yang digunakan oleh pekerja sebagai peserta. Yang terakhir adalah mengenai enterprise data arsitektur. Nah, enterprise data arsitektur ini mendefinisikan istilah dan desain standar untuk elemen yang penting bagi organisasi. Desain arsitektur data perusahaan mencakup penggambaran data bisnis seperti termasuk pengumpulan, penyimpanan, integrasi, pergerakan, dan distribusi data. Saat data mengalir dalam organisasi melalui umpan atau antarmuka data, nah, data tersebut diamankan, diintegrasikan, disimpan, direkam, dikatalogkan, dibagikan, dilaporkan, dianalisis, dan dikirim ke stakeholder ya. Sepanjang jalan, data tersebut diverifikasi, ditingkatkan, ditautkan, disertifikasi, dikumpulkan, dianonimkan, dan digunakan untuk analitik hingga sampai data tersebut sudah tidak lagi digunakan, kemudian diarsipkan atau dihapus. Deskripsi arsitektur data perusahaan ini mencakup model data perusahaan, misalkan struktur data dan spesifikasi data, serta aliran data. Model data perusahaan atau EDM ini bersifat holistik tingkat perusahaan, tidak bergantung pada implementasi model data konseptual atau logis yang memberikan pandangan umum yang konsisten tentang data di seluruh perusahaan. Jadi EDM ini mencakup entitas data perusahaan utama yaitu konsep bisnis, keterhubungan antar mereka, kemudian aturan bisnis, atribut penting gitu ya. EDM ini menetapkan dasar untuk semua data dan proyek terkait dengan data. Setiap model data tingkat proyek harus didasarkan pada EDM. EDM ini harus ditinjau oleh stakeholder sehingga ada konsensus bahwa ini efektif gitu ya, mewakili perusahaan. Nah, model yang selanjutnya, tadi kan yang pertama adalah model data perusahaan. Yang kedua adalah desain aliran data. Jadi mendefinisikan persyaratan dan master blueprint untuk penyimpanan dan pemrosesan di seluruh database, aplikasi, platform, dan jaringan aliran data ini memetakan perpindahan data ke proses bisnis, lokasi, peran bisnis, dan ke komponen teknis. Ya, itu adalah pertemuan ke-9 untuk arsitektur data minggu ini. Materi yang saya berikan seperti itu. Minggu depan kita lanjut ke EDM dan aliran data secara lebih rinci dan aktivitas yang mewakilinya. Oke, ada yang mau tanya atau ada yang mau update absen? Silahkan. Isi Bu, maaf Bu. Oh, Saya belum absen Bu. saya share. Oh,